Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyana nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan rangka tesis tentang tugas yang diberikan kepada tugas yang diberikan dari Ustadz Darojat untuk mereview progres tesis, tugas tesis sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UTS pada mata kuliah metode. Baik Ustadz, pada malam hari ini sedikit saya jelaskan tentang gambaran proposal tesis saya. Ini hanya kerangka saja, jadi mungkin akan saya lengkapi untuk di kemudian hari. Ya, judulnya adalah efektivitas buku mutabaah dalam upaya peningkatan hafalan Al-Quran, juz amma, dan disiplin ibadah siswa di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Jadi, Ustadz, saya memiliki satu karya buku mutabaah. Mungkin buku mutabaah ini bisa disebut sebagai buku saku pegangan anak untuk memantau, salah satu bentuk administrasi untuk memantau hafalan siswa. Jadi setiap laporan setelah menghafal maka ada buktinya, yaitu dengan buku mutabaah itu. Buku mutabaah itu juga bisa digunakan untuk memantau bahwa anak sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Jadi jika anak sudah melaksanakan sholat, itu nanti ada checklistnya, sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh, dan yang lain sebagainya. Begitu pula ibadah yang lainnya, apabila anak sudah melakukan ibadah-ibadah, contoh membantu orang tua ataupun menolong temannya, nanti ada salah satu kolom yang saya sediakan di dalam buku itu agar anak bisa melaporkan ibadah ghairu mahdhah apa yang sudah anak itu laksanakan. Buku ini buku yang cukup efisien, ekonomis, bentuknya juga kecil, bisa dibawa kemana-mana, sehingga saya gunakan ini sebagai akan saya gunakan efektivitas buku mutabaah itu untuk memantau hafalan dan disiplin siswa di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Baik, untuk daftar isi, di situ ada kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian itu. Di dalam bab 2 di pembahasan cukup banyak, mungkin akan saya lengkapi jika memang kurang lengkap. Ada buku mutabaah, pengertian dari buku mutabaah, menghafalkan, kemudian deskripsi teori tentang menghafalkan Al-Quran, juz amma, pengertian Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, kemudian dasar metode menghafal, kelebihan dan kekurangan metode hafalan, atau syarat-syarat menghafal, strategi menghafal. Oh ya Ustadz, ini sebetulnya kurang, nanti akan saya tambahkan terkait dengan ibadah, apakah kewajiban siswa untuk beribadah, kemudian syarat untuk beribadah, kemudian urgensi dari mengapa manusia untuk beribadah, nanti akan saya tambahkan di deskripsi teori. Kemudian kerangka berpikir, hipotesis, kemudian nanti di metode penelitian ada jenis penelitian, pemeriksaan waktu, populasi dan sampel, teknis pengumpulan data, uji instrumen data, kemudian teknik analisis. Baik, langsung saja Ustadz, kita masuk di yang saya presentasikan pada materi ini. Pada latar belakang, mungkin kurang jelas, nanti akan saya
pada latar belakang, yaitu adalah pentingnya pendidikan agama dan pembentukan karakter siswa. Nanti di latar belakang itu akan saya jelaskan bahwasanya pendidikan agama Islam adalah sebuah hal yang penting untuk membentuk karakter siswa, akhlak siswa. Nah, membentuk karakter itu yaitu melalui pendisiplinan ibadah. Dan karakter Islami siswa juga bisa didapatkan dari meningkatkan hafalan Al-Quran. Kemudian pengenalan terhadap buku mutabaah sebagai sarana untuk memonitor dan meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran dan ibadah siswa. Jadi latar belakang ini nanti menjelaskan bahwa buku mutabaah itu sebagai salah satu sarana memonitoring, memantau siswa agar bisa meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran dan ibadah disiplin ibadah siswa. Kemudian rumusan masalah di situ saya taruh apakah penggunaan buku mutabaah efektif dalam meningkatkan hafalan Al-Quran siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh buku mutabaah terhadap disiplin ibadah siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah efektivitas buku mutabaah dalam meningkatkan kemampuan menghafalkan Al-Quran. Juz amma pada khususnya pada juz 30 yang saya sasar pada tesis ini, dan disiplin ibadah siswa di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas buku saku prestasi mutabaah dalam meningkatkan hafalan Al-Quran siswa SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Kedua, untuk mengetahui pengaruh buku prestasi mutabaah terhadap disiplin ibadah siswa SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas buku mutabaah dalam meningkatkan hafalan Al-Quran juz amma ataupun pada disiplin ibadah siswa di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Manfaat penelitian bagi siswa memberikan cara baru dalam meningkatkan hafalan dan disiplin ibadah. Bagi pendidik memberikan wawasan tentang metode efektif dalam pembelajaran Al-Quran dan pembentukan karakter. Bagi sekolah menjadi referensi dalam mengembangkan program pendidikan agama. Bahkan nanti akan saya tambahkan lagi manfaat bagi orang tua wali murid ya, merasakan atau menikmati anak yang memiliki progres hafalan yang baik, kemudian anak memiliki kedisiplinan ingin untuk beribadah, nanti akan sedikit saya tambahkan mungkin Ustadz di manfaat penelitian ini. Nah, yang sudah tadi saya jelaskan Ustadz di kajian teori, kajian pustaka, kurang lebih nanti berisi tentang pengertian buku mutabaah, kemudian menghafalkan, kewajiban menghafal Al-Quran, pengertian Al-Quran, kemudian hukum menghafal Al-Quran, nanti akan saya jelaskan, saya sampaikan juga, kemudian keutamaan menghafal Al-Quran, kemudian dasar metode menghafal, kelebihan Al-Quran dalam metode menghafal, syarat-syarat menghafal Al-Quran, kemudian strategi menghafal Al-Quran. Kerangka berpikir, buku mutabaah merupakan buku dengan ukuran yang kecil, ringan, dan bisa disimpan di saku, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan kapan saja bisa dibaca. Media dalam proses belajar mengajar mempunyai peran yang penting, karena media sebagai alat perantara dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar. Model pembelajaran menggunakan buku mutabaah memberi kemudahan bagi siswa dalam mempelajari isi yang terkandung di dalam buku tersebut. Untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dalam menghafal dan mendisiplinkan ibadah wajib pada siswa. Menghafalkan dan memantau ibadah siswa merupakan sebuah cara yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sistem menghafal, yakni mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan yang lain dan berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat hafalannya. Selain menghafal, kewajiban siswa untuk beribadah juga menjadi penting. Maka dengan buku ini bisa mencatat ibadah yang sudah dilakukan dalam kesehariannya. Buku mutabaah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah buku yang berbasis surat-surat pendek yang dilengkapi dengan amalan-amalan ibadah yang dijadikan sebagai pengendalian siswa terhadap kewajiban hafalan dan ibadah selama
belajar di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Kemudian untuk hipotesisnya, adanya keefektifan penggunaan buku mutabah terhadap peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran sama dan kedisiplinan ibadah SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Kemudian HA-nya, tidak adanya keefektifan penggunaan buku mutabah terhadap peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran juz amma dan kedisiplinan ibadah siswa. Jenis penelitian ini, Ustaz, saya ambil salah satu jenis penelitian dengan metode kuantitatif atau penelitian survei yang akan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah bentuk metode ilmiah, Ustaz. Mungkin saya juga S1-nya menggunakan metode kuantitatif juga. Kebetulan dengan Ustadz Tarote juga untuk skripsi S1 saya yang saya ambil dalam hal ini. Tempat dan waktu penelitian yaitu saya berada di SMP Muhammadiyah Cilacap. Niatan akan saya, karena ini sudah berjalan hampir 2 atau 3 tahun sudah berjalan tentang buku mutabah yang saya gunakan ini. Namun untuk penelitian ini akan saya ambil semester genap tahun ajaran 2024 tahun 2025. Populasi sampel, Ustaz, kurang lebih seluruh siswanya menggunakan buku mutabah ini berjumlah 750 siswa, Ustaz, yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Yang terdiri dari kelas 7 250 siswa, kelas 8 250, kelas 9 juga kurang lebih 250, sehingga jumlah 750. Kemudian sampel yang akan saya ambil, nah menurut beberapa penelitian, untuk menentukan besarnya sampel, menurut Ari Kunto, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Jika subjeknya lebih besar, lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% berdasarkan ketentuan tersebut karena jumlah populasi lebih dari 100, yaitu berjumlah 750. Maka pada penelitian ini, populasi tidak diambil semua. Sebagai sampel peneliti, saya mengambil 20% dari jumlah populasi, yaitu 750. Maka 20% dari 750 itu adalah 150 orang siswa. Jadi teknik sampling yang digunakan oleh saya akan menggunakan sampel populasi, sampel penelitian sebesar 150 siswa. Kemudian pengumpulannya insya Allah menggunakan wawancara dan menggunakan angket. Untuk variabel penelitian, variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis data, saya berniatan untuk menggunakan uji validitas. Kemudian mungkin nanti akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yaitu yang tadi dari uji multikolonialitas, dengan uji heteroskedasitas, kemudian ada uji R, karena ini ada 2. Nah, mungkin saya nanti sewaktu-waktu membutuhkan konsultasi dengan Ustadz, karena ini ada 2 hal yang saya akan teliti, yaitu hafal Al-Quran dan ibadah siswa. Ini saya nanti butuh konsultasi dengan Ustadz. Kemudian uji F, uji T. Kalau dulu saya menggunakan S1-nya Ustadz, saya sudah menggunakan 2 hal, yaitu menggunakan regresi linear berganda. Jadi kalau mungkin saat ini ya saya gunakan uji regresi linear berganda. Model analisis datanya. Baik, kurang lebih begitu Ustadz untuk kerangka tesis atau kerangka jurnal. Kalau bisa dibuat jurnal ya mungkin akan saya arahkan ke jurnal Ustadz. Tapi jika tidak memungkinkan ya mungkin akan menggunakan tesis tapi dengan bimbingan dan arahan Ustadz. Mohon izin untuk bimbingan dan arahannya. Mungkin cukup itu saja untuk kegiatan untuk tugas mereview progres tugas saya hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.